Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan soal pretest PPG PGSD sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud yang terbaru. Kali ini kita akan membahas materi matematika indikator 51 sampai dengan 60. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan diikuti di channel ini. Terima kasih. Indikator yang pertama yaitu tentang bilangan. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Kita lihat contoh soalnya. Pada denah sebidang kebun berbentuk persegi panjang, tertera skala 1:200. Jika lebar pada denah 20 cm dan selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya adalah 4 meter. Berapakah luas tanah sebenarnya? A 1076, B 2060, C 3000, D 1760, E 1753. Pembahasan. Jadi skala itu sebenarnya adalah perbandingan antara ukuran di denah dengan ukuran yang sebenarnya. Untuk lebar, kita ambil dari perbandingan 1:200, lebarnya diketahui tadi 20 banding ukuran sebenarnya. Atau kita jadikan dalam bentuk pecahan 1/200 sama dengan 20 per ukuran sebenarnya. Lalu kita kali silang. Ukuran sebenarnya sama dengan 20 kali 200, yaitu 4.000 cm. 4.000 cm ini kita jadikan ke meter, yaitu dibagi 100. Maka dapatlah lebar tanah sebenarnya itu 40 meter. Kemudian, selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya itu 4 meter. Dan lebarnya sudah diketahui tadi 40, maka panjangnya tentu 40 tambah 4, yaitu 44 meter. Maka luas tanah sebenarnya, masukkan ke rumus panjang kali lebar, 44 untuk panjangnya dan 40 untuk lebarnya. 44 kali 40 yaitu hasilnya 1076 meter persegi. Jawabannya adalah A. Indikator ke-52, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Budi membeli setengah kilogram apel, Dino 2/8 kilogram apel, dan Seruni 3/10 kilogram apel. Urutan berat buah apel dari ketiganya jika disusun dari berat apel yang paling besar adalah A. Dino Budi Seruni, B. Budi Dino Seruni, C. Seruni Dino Budi, D. Budi Seruni Dino, E. Seruni Budi Dino. Jadi kalau untuk mengurutkan bilangan pecahan, tentu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sebelum disusun, samakan dulu penyebutnya dari ketiga bilangan tersebut. Kita lihat penyebutnya itu kan 2, 8, dan 10. Maka kita ambil KPK-nya 40. Untuk Budi itu kan setengah, dijadikan penyebut 40. 40 bagi 2, 20. 20 kali 1, 20. Maka hasilnya adalah 20/40. Untuk Dino, 2/8 dijadikan per 40, berarti 40 bagi 8, 5 kali 2 yaitu 10, maka 10/40. Untuk Seruni, yaitu 3/10, dijadikan per 40, 40 bagi 10, 4 kali 3, 12. Maka jelas di sini urutannya itu yang pertama, dari yang terberat tentu Budi 20, kemudian Seruni 12, dan Dino 10. Maka jawabannya adalah D. Budi, Seruni, dan Dino. Indikator 53. Disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan. Peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Ini contoh soalnya. Untuk mencapai KD di kelas 4, 3.4, yaitu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan, guru merencanakan salah satu kegiatan sebagai berikut. Siswa diberi 15 kaleng yang masing-masing memiliki tinggi 8 cm, suhu 10 derajat Celcius, dan berat 9,5 gram. Kemudian siswa
A. Menentukan berbagai tinggi tumpukan kaleng, B. Menimbang berat berbagai kaleng, C. Mengukur suhu berbagai kaleng, D. Menentukan luas permukaan setiap kaleng, E. Menentukan volume kaleng. Pembahasan. Jadi kalau dilihat dari KD-nya, itu kan menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Maka kegiatan yang mungkin itu adalah menentukan berbagai tinggi tumpukan kaleng. Kegiatan ini dapat membantu anak untuk menentukan kelipatan dari bilangan 8. Karena tinggi kaleng tadi 8 dan banyak kaleng ada 15. Jadi jawabannya adalah A. Indikator ke-54. Disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga dan segi 4. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga dan segi 4. Soalnya, pada sebuah pameran lukisan, terdapat sebuah bingkai lukisan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 dan 60 cm. Bingkai ini memiliki pinggiran dengan ukuran 5 cm. Hitunglah luas ukuran bagian dalam bingkai. A 1.500 cm persegi, B 1.600, C 1.400, D 500, E 650. Pembahasan. Luas ukuran dalam bingkai itu sama dengan luas seluruh bingkai dikurangi dengan luas pinggiran bingkai. Kita cari dulu untuk lebar bingkai. Untuk lebarnya itu dikurangi 10. Dari mana datangnya 10 ini? Yaitu 5 cm dari sisi kiri dan 5 cm dari sisi kanan. Maka lebarnya 40 kurang 10 yaitu tinggal lagi 30. Untuk panjangnya juga dikurangi 10. Dari mana datangnya 10? 5 cm dari sisi bawah dan 5 cm dari sisi atas. Karena di soal diketahui bahwa bingkai itu memiliki pinggiran 5 cm. 60 kurang 10 yaitu 50. Dapatlah sekarang lebarnya 30, panjangnya 50, maka kita bisa mencari luasnya. Luasnya itu panjang kali lebar 50 kali 30, yaitu 1.500. Jawabannya adalah A. Indikator 55. Disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait dengan bangun datar dan bangun ruang. Peserta dapat membandingkan unsur-unsur matematika tentang segitiga, segi 4, prisma, dan limas. Contoh soal. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku A, B, C. Dengan panjang sisi tegaknya 6 dan lebarnya 8. Jika tinggi limas 15, maka volumenya adalah A 120 cm persegi, B 130, C 180, D 220, E 250. Pembahasan. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali alasnya di sini berbentuk segitiga dan segitiganya segitiga siku-siku. Rumus dari luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya yaitu 8 kali alasnya 6 dan tingginya 8. Setengah kali 6 kali 8. Dikali dengan tinggi limas. Di soal dikatakan tinggi limas itu 15 cm. Kita kalikan semuanya. Maka dapatlah hasilnya 120 cm persegi. Indikator 56. Disajikan paparan pendekatan berbasis konstruktivisme dan materi bangun datar serta bangun ruang. Peserta dapat merancang pembelajarannya. Soal, untuk membelajarkan siswa pada topik volume balok ditempuh langkah-langkah berikut. 1. Merumuskan rumus volume balok. 2. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. 3. Menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok. 4. Merumuskan pengertian volume balok. 5. Memberikan soal tentang volume balok. 6. Memberikan permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Bu Anis ingin siswanya belajar volume balok dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan adalah, ini ada option dari A sampai E. Jadi kita lihat yang pertama itu tentu yang nomor 6 dulu. Berikan permasalahan, bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok.
Lalu kita beralih ke yang kedua, tanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. Lalu ketiga, menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus yang berbentuk balok. Lalu beralih ke satu, merumuskan rumus volume balok. Kemudian keempat, merumuskan pengertian volume balok. Baru yang terakhir beri soal tentang volume balok. Jadi urutannya adalah 6, 2, 3, 1, 4, dan 5. Indikator 57. Disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis jumlah datanya. Jadi di sini ada diagram lingkaran. Di sana ada dari 700 siswa yang mengikuti perlombaan. Ditunjukkan pada gambar. Yang mengikuti peragaan busana adalah titik-titik siswa. Dilihat di sana peragaan busana masih kosong, untuk basket 20%, volley 15%, dan drum band 25%. A 105, B 175, C 240, D 280. E 300. Jadi tentu jumlah seluruh lingkaran itu harus 100%. Kita akan jumlahkan dulu yang sudah diketahui. Drum band tambah volley tambah basket. 25 tambah 15 tambah 20 itu hasilnya 60. Kemudian kita kurangi 100% dengan 60%, dapatlah 40%. 40% dari jumlah seluruh siswa yang mengikuti perlombaan. Berarti 40% kali 700. Maka hasilnya adalah 280. D. Indikator ke-58. Diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan. Peserta dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang atau garis. Jadi ini soal mengubah data menjadi diagram batang atau diagram garis. Tabel penjualan jenis pakaian yang terjual di toko Lestari selama 1 minggu. Jenis pakaian, kemeja, jumlah penjualannya 65, celana 50, kaos 80, rok 35, jaket 15. Diagram batang yang sesuai dengan tabel di atas adalah, jadi tinggal menyesuaikan dengan angka yang tertera pada tabel. Kemeja katanya 65, option A itu benar. Celana katanya 50, iya benar. Kemudian kaos 80 tepat, kemudian rok 35 benar, dan jaket 15. Kalau yang B itu yang salahnya adalah untuk kemeja katanya kemeja benar. Kemudian untuk celana juga benar, kemudian untuk kaos benar, untuk roknya sepertinya salah. Jadi untuk opsi yang benar itu adalah A dengan D karena keduanya sama. Jadi untuk soalnya tinggal menyesuaikan ya Bapak Ibu antara data yang ada pada tabel dengan data yang ada pada diagram batang atau diagram garisnya nanti. Indikator ke-59. Disajikan masalah tentang kira alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Soal, 2 buah bus antar provinsi berangkat dari terminal dan menuju ke kota yang sama. Bus A berangkat pukul 15.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Bus B berangkat pukul 17.30 dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Apabila bus B melewati rute yang sama dengan bus A, maka bus B akan menyusul bus A pada pukul A 1 dini hari, B 1.30, C 3, D 3.30, E 5.30. Jika soalnya menyusul ini berarti kecepatannya harus dikurangi. V1 kurang V2, 75 kurang 60, dapatlah 15. Kemudian cari T atau waktunya. T di sini yaitu S per V. S itu adalah jarak. Jarak mana yang kita pakai? Yaitu jarak yang digunakan adalah selisih jarak tempuh awal. Bus A itu kan telah berangkat duluan. Dia berangkat jam 15, sedangkan bus B 17.30. Jadi selisih waktunya 2 jam 30 menit. Kecepatannya 60. Berarti dia telah menempuh jarak 2,5 jam kali 60, sama dengan 150 km.
Maka untuk T-nya adalah S per V. 150 per 15, dapatlah 10 jam. Jadi setelah 10 jam bus A ini berangkat, baru tersusul oleh bus B. 10 jam dari 17.30 itu adalah jam 3.30 dini hari. Jawabannya adalah D. Indikator matematika yang terakhir, disajikan barisan bilangan aritmatika, peserta dapat menentukan rumus suku dan jumlah N. Jadi rumus suku ke N dari barisan min 4, min 2, 2, 5, seterusnya dan seterusnya. Apa rumusnya? A 3N kurang 1, B 3N tambah 1, C 3N kurang 7, D 3N tambah 7, E 3N kurang 5. Jadi sebenarnya kita bisa coba-coba saja dari option A sampai E. Misalnya kita coba untuk 3N kurang 7. 3N kurang 7 untuk N sama dengan 1, ganti N itu dengan 1. Berarti 3 kali 1 kurang 7. 3 kurang 7 yaitu min 4. Benar. Untuk N sama dengan 2, berarti 3 kali 2 kurang 7. 6 kurang 1. Minus 1. Benar. Dan untuk N sama dengan 3, yaitu 3 kali 3 kurang 7. 9 kurang 7, 2. Juga benar. Untuk N sama dengan 4, 3 kali 4 kurang 7. 12 kurang 7 yaitu 5. Maka hasilnya adalah, rumusnya yang benar itu adalah 3N kurang 7. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pretest PPG. Kali ini kita membahas materi matematika, semoga bermanfaat. Dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus pretest tahun ini, kemudian bisa terpanggil PPG dan bisa sertifikasi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.